S2 bab ke-94. Libur sekolah tahun ini terasa berbeda. Entah sih, tapi setelah melakukan penyatuan yang beberapa hari itu, Fellows ngerasa kayak tercantel di Zir. Rasanya tuh, udah pas. Iya, itu pas banget lah. Jadi nggak mau kalau sampai yang pas itu pergi. Pagi ini, dia sudah memarkirkan motor di halaman rumah tinggal istrinya. Iya, sampai detik ini mereka tetap nggak tinggal serumah. Selain emang belum diperbolehkan sama Dedi Cakra dan Mommy Letta, Fellows juga menikmati hubungan yang seperti sekarang ini. Mommy Letta melirik Fellows yang muncul di Bensin makin satu lama ruang makin tengah mahal. kalau nggak ada yang ngebangunin. Mommy jadi tersenyum mendengar itu. Iya, kenyataannya memang anak gadisnya seperti itu. Raving belum bangun, Mam. Tanya Fellows. Dia melirik ke arah pintu kamar Raving. Semalam tidurnya malam banget, makanya belum bangun. Letta membawa sayurannya ke dapur. Mamamu pagi-pagi begini juga udah bangun. Fellows menganggukkan kepala. Mama udah bangun dari tadi sih. Masak? Tebak Letta. Enggak. Mama biasa beli lauk, jarang masak. Mommy Letta menghela napasnya. Mamamu kerja, sibuk banget pasti. Kalau Mami kan kesehariannya cuma di rumah aja. Kalau nggak masak, mau sibuk ngapain? Malah bosan kalau cuma duduk santai. Fellows hanya tersenyum mendengar curhatan mertuanya. Wang Sinawang, kan? Mama Laura kemarin bilang ke Zira kalau pengen jadi ibu rumah tangga kayak Mommy Letta. Tapi Mami Letta malah pengen jadi wanita karir yang sibuk kayak Mama Laura. Harus tahu, semua manusia itu sudah diatur sama Tuhan akan memiliki profesi dan kursi yang bagaimana. Aku bangunin Zira ya, Mam. Izin Fellows. Letta hanya menganggukkan kepala, membiarkan saja menantunya itu melangkah menuju ke kamar Zira. Fellows membuka pintu kamar Zira, langsung melangkah masuk dan tentu menutup pintu rapat. Nggak ngunci pintu karena nggak mau kalau dicurigai sama Daddy dan Maminya. Jadi begitu masuk langsung melangkah menuju keranjang yang tak begitu terlihat. Ini lampunya temaram dan gorden jendela masih tertutup rapat. Fellows mengamati istrinya yang tidur miring dan gak pakai selimut. Mungkin pas tidur pakai selimut, tapi begitu tidur, selimut itu justru jadi alas tidurnya. Dia berdecak dalam hati melihat Zira yang pakai celana pendek di atas paha dan cuma pakai tank top doang. Sudah bisa dipastikan kalau istrinya ini gak pakai bra. Fellows mendudukkan diri di tepi ranjang, melirik Zira sebelum ikut merebahkan kepala di sebelah kepala Zira. Dia mengamati wajah Zira saat tidur. Cantik banget, gumamnya dalam hati. Tangannya terulur, menyentuh hidung mancung Zira. Lalu menyingkirkan helaian rambut yang menutupi wajah Zira. Dia menyentuh kulit kening Zira, lalu turun sampai ke bibir dan jarinya diam di sana. Gue bukan yang pertama nyium lo, tapi gue bakalan pastiin kalau gue adalah yang terakhir. Z, dia bergumam lagi. Fellows memajukan wajah, sedikit memiringkan kepala dan mengecup bibir Zira. Cuma nempel dan sedikit lama karena Fellows ingin merasakan hembusan nafas hangat yang keluar dari hidung Zira. Beberapa detik berlalu Fellows menarik diri, tersenyum kecil dan menatap bagian dada Zira yang tertutup tank top warna putih. Dua pating susunya jelas banget menonjol di balik tank top, seperti melambai menyuruhnya untuk menyapa. Udah pernah lihat, udah pernah ngapa-ngapain dan cuma diem diliatin begini. Cek kakak. Ya enggak lah. Tangan Fellows bergerak mengusap tank top putih yang ada tonjolan kecilnya.
memainkan tonjolan kecil itu dari luar tangtop sembari menyentuh-nyentuh yang empuk dan kenyal milik istrinya. Cukup lama kayak gini, sampai akhirnya Zira sedikit melengkuh dan pindah posisi jadi terlentang. Fellows menyangga kepala dengan satu tangan yang menekuk. Tangan yang lain kembali mengusap-usap salah satu dada Zira. Dia tersenyum melihat bibir istrinya yang terbuka dan mendesah pelan. Dalam keadaan tidur pun, dia bisa mendesah juga, kan? Adinda! Panggil Fellows lirih dan tepat di sebelah telinga Zira. Anda, gue mau nenin. Lanjutnya, meminta izin untuk melakukan yang dia mau. Kedua mata Zira yang masih memejam itu mendesah lagi dan mulai membuka mata. Zira menyipit, menunduk menatap seseorang yang ada di depan dadanya. Kanda! Serunya dengan suara tertahan karena mendesah. Kamu nggak terkejut? Tanya Fellows. Dia meremas dada Zira pelan. Aku udah tahu kalau yang lagi nenen aku itu kamu. Nggak mungkin kalau Daddy, Michael, atau Nathan. Sahutnya, dia menggigit bibir menahan rasa nikmat yang hadir. Tangan Fellows mulai bergerak mengusap-usap pusar Zira yang terpampang karena kain tangtopnya tersibak ke atas. Dia menarik kolor celana Zira dan menelusup menyentuh pinggiran pot. Sedikit tertegun saat tahu kalau ternyata Zira nggak pakai celana dalam. Pengen dipuasin sama Fellows, Zira melebarkan kedua kaki, mempersilakan suaminya menyentuh bagian-bagian sensitif tubuhnya. Endea, masukin aja. Pinta Zira dengan wajah yang udah ngampet pengen. Fellows melepaskan satu dada Zira yang masih dia nikmati. Nanti ketahuan sama Mami, Endea. Tapi aku pengen ditancepin. Akunya tanpa malu. Dia beranjak duduk dan langsung mengusap tangkai mawar Fellows yang masih ada di dalam celana. Fellows menahan tangan Zira yang akan membuka celananya. Nanti Daddy tahu, Endea. Kita bisa dimarahin. Tolaknya dengan suara tertahan. Zira menatap ke arah pintu kamarnya yang tertutup. Tap. Aku puasin kamu aja, oke? Zira menggelengkan kepala. Pengen mawarnya nancap sampai mekar. Tolaknya, menunduk mengusap-usap milik Fellows yang mulai bergerak untuk bangun. Buka aja, Endea. Rengek Zira. Nggak tega banget lihat wajah pengen Zira yang membuat Fellows makin merasa gemas ke Zira. Langka banget cewek kayak gini, kan? Mau nolak, tapi nggak tega karena dia pun pengen. Tapi kalau nggak nolak, gimana kalau Daddy Cakra atau Mami Leta nanti tiba-tiba masuk kamar? Agah. Perkara ini Fellows jadi merasa frustasi. Fellows terpekik karena Zira mendorong tubuh Fellows sampai tidur terlentang. Dengan inisiatifnya sendiri, Zira beranjak bangun dan melepaskan celana pendeknya. Lalu membuka resleting celana Fellows dan menariknya turun. Dia anteng, mengusap-usap setangkai mawar hitam milik Fellows. Mengulumnya, mengusapnya lembut sampai si tangkai itu berdiri tegak menantangnya. Adinda, nanti kalau Raving masuk gimana? Justru Fellows yang berdebar karena merasa takut. Sementara Rhea asal merangkak, masuk ke dalam kamar dan memungut celana pendek Zira yang tergeletak di lantai. Nana, kata Rhea ketika mengambil celana warna pink itu. Zira yang baru membenarkan tangtop, melebarkan mata melihat adiknya menggenggam celana itu, merangkak membawanya keluar dari kamar. Itu punya kakak, Reh. Otol. Mana Otol?
Kata Rhea, celana Kak Zira kotor, jadi mau dia taruh di keranjang cucian yang ada tak jauh dari dapur sana. Makanya bocah balita ini menenteng celana keluar kamar. Kak Velos mana? Kak? Kata Mommy ada di kamar Kak Zira. Reving memerhatikan kakaknya yang jadi gugup. Tak mempedulikan pertanyaan Reving, Zira beranjak dari renjang dengan tetap mempertahankan selimut di tubuhnya. Lalu jongkok dan menghentikan Rhea yang hampir sampai di pintu. Belum kotor, ini punya Kak Zira, loh. Zira menarik celananya dari genggaman Rhea. Tapi bocah imut ini tak mau melepaskan celana warna pink Zira. Otol. Enggak, Rek, celana kakak nggak kotor. Mana? Pintanya menyuruh adiknya untuk melepaskan genggaman. Ceklek. Velos membuka pintu kamar mandi, melangkah keluar dengan wajah yang sedikit basah karena cuci muka. Kak Velos. Sapa Reving melengking. Dia tersenyum dan melangkah mendekati Velos. Kak, aku punya kura-kura kecil. Oh, ya? Di mana? Tanya Velos, terlihat antusias. Ada di depan. Ayo lihat. Ajak Reving langsung meraih tangan Velos dan menarik kakak iparnya ini untuk keluar dari kamar Zira. Velos mengerutkan kening melihat istrinya yang selimutan sambil jongkok di lantai. Ngapain? Bibir Zira mengerucut sembari menuding celananya yang dibuat tarik-tarikan sama Rhea. Velos jadi terkekeh kecil. Ade diajak lihat kura-kuranya ya? Ngomongnya ke Reving. Reving mengangguk dan melepaskan tangan Velos. Membiarkan Velos meraih tubuh endut Rhea, menggendongnya dan melangkah keluar dari kamar Zira. Seperginya suami dan kedua adiknya, Zira menghela nafas berat dari dalam dada. Dia memakai lagi celana warna pinknya dan melemparkan selimut tebalnya di ranjang. Enggak langsung mandi, tapi ngambil handphone dan membawanya tiduran lebih dulu. Abis capek-capek bentar tadi, badan masih butuh didiamin dulu sebelum memulai mandi. Makanya Zira mau nyantai sambil lihat handphone. Klunting. Baru scroll video Vivian yang muncul di beranda IG, tiba-tiba ada notifikasi chat yang masuk. Zira keluar dari aplikasi itu dan masuk ke aplikasi chat. Kedua mata mendekik melihat chat dari nomor Zephyr. Udah lama banget dia nggak pernah kontekan lagi sama Zephyr, dan bisa dibilang kalau ini chat pertama Zephyr setelah Zira mengakui hubungannya dan Velos. Ragu. Tapi Zira tetap membuka satu chat yang baru masuk itu. Hari ini aku berangkat ke Singapura. Pesawatku terbang jam 10. Kalau kamu nggak sibuk, apa bisa bertemu sebelum aku pergi? Di sini, di Bandara Soekarno-Hatta. Zephyr duduk sendirian dengan tangan yang memegangi ponsel. Beberapa kali dia mengusap layar untuk melihat chat yang mungkin saja masuk tapi tak dia sadari. Namun, sungguh sayang. HP-nya sepi, tak ada notif apapun. Menit berlalu dia kembali menatap layar handphone, lalu mengusapnya dan masuk ke aplikasi chatroomnya dengan Zira. Iya, chat yang tadi dia kirim sudah terbaca. Xavier tahu diri. Setelah apa yang dia lakukan ini, tak seharusnya tetap mengharapkan Zira datang untuk menemuinya. Zephyr menghela nafas dalam, mematikan handphone dan memasukkan handphone itu ke saku jaketnya. Dia nggak akan datang, batinnya meyakinkan hati. Sa! Sebuah panggilan yang membuatnya mengangkat wajah. Tak jauh dari tempatnya duduk sini, Zira berdiri menatap padanya. Dengan cepat Zephyr beranjak dari duduk. Harapan yang tadi sempat layu itu kembali bersemi.
Dia melangkah mendekat dan berdiri tak jauh dari hadapan Zira. "Zi!" sapa Zephyr. Zira melirik ke arah kursi yang tadi diduduki Zephyr. "Lo sendirian?" Zephyr menganggukkan kepala. "Bunda udah di sana seminggu yang lalu." Terlihat Zira beroh tanpa suara. "Beneran mau menetap di sana?" Kembali Zephyr mengangguk dengan sentaan napas sedikit kasar. Dia tak beralih, tetap menatap wajah cantik Zira yang sampai detik ini tetap melekat di dalam ingatan. Tahu nggak sih? Cowok itu kalau udah cinta, untuk melupakannya teramat susah. Butuh waktu dan tentu waktunya nggak sesingkat kucing bunting. "Hati-hati!" kata Zira setelah menit berlalu hanya dengan sama-sama diam. Entah, tapi sejak Zephyr memilih diam tak menjelaskan apapun ke semua orang, Zira jadi sedikit canggung. "Maaf," ucap Zephyr dengan suara yang terdengar berat. "Maaf untuk semuanya." Lanjutnya. "Bukannya aku tak mau mempertahankan. Bukannya aku tak serius dan bukan karena aku tidak benar-benar mencintai kamu." Zephyr menatap lekat wajah Zira yang mungkin tak akan pernah lagi ia temui. Bukan aku yang memposting video di UKS itu." "Akunya." Zira tak membalas, tetap diam menunggu kalimat yang akan kembali Zephyr katakan. "Aku memang sakit lihat kamu gak memilih aku. Tapi aku gak setega itu sama kamu." Zira memutus tatapan. Dia tertawa kecil dan memukul lengan Zephyr pelan. "Haham. Gue tahu lo gak akan lakuin itu." Zephyr menarik nafas dalam dan membuangnya cukup kasar. Entah Zira benar-benar percaya atau enggak dengan kejujuran yang sudah dia katakan ini. Tapi ada kelegaan yang tak bisa dijelaskan saat bisa meminta maaf. Kamu benar-benar menikah sama Veloz?" tanya Zephyr, menatap serius wajah Zira. Zira tersenyum dengan anggukan. "Udah beberapa bulan yang lalu." "Kamu bahagia sama dia?" Kedua mata Zira berkedip mendengar pertanyaan itu. Tak lama seseorang muncul di arah belakang Zira sana. Seorang lelaki dengan celana jeans warna hitam dan jaket denim yang menutupi tubuh. Ada topi terbalik warna hitam yang akhir-akhir ini selalu menutupi kepalanya. Melihat kedua mata Zephyr yang menatap arah belakangnya, Zira jadi menoleh, lalu tersenyum saat melihat suaminya mengangguk dan tersenyum manis padanya. Zephyr terkekeh kecil dengan dengusan samar. Dia menatap ke lain arah sambil tertawa sumbang. "Iya, harusnya aku tahu kalau kamu emang terlihat sangat bahagia sama dia." Gumamnya lirih, tak mampu didengar oleh Zira. Suara keberangkatan pesawat yang akan membawa Zephyr menginterupsi. Tangan Zephyr terangkat, mendarat di bahu kecil Zira. "Semoga kalian berjodoh sampai maut yang memisahkan." Tak lama seseorang muncul di arah belakang Zira sana. Seorang lelaki dengan celana jeans warna hitam dan jaket denim yang menutupi tubuh. Ada topi terbalik warna hitam yang akhir-akhir ini selalu menutupi kepalanya. Melihat kedua mata Zephyr yang menatap arah belakangnya, Zira jadi menoleh, lalu tersenyum saat melihat suaminya mengangguk dan tersenyum manis padanya. Zephyr terkekeh kecil dengan dengusan samar. Dia menatap ke lain arah sambil tertawa sumbang. "Iya, harusnya aku tahu kalau kamu emang terlihat sangat bahagia sama dia." Gumamnya lirih, tak mampu didengar oleh Zira. Suara keberangkatan pesawat yang akan membawa Zephyr menginterupsi. Tangan Zephyr terangkat, mendarat di bahu kecil Zira.
Semoga kalian berjodoh sampai maut yang memisahkan. Zira tersenyum mendengar ucapan ini. Lalu menoleh ke samping kanan, tepat di sebelahnya sini. Endea, sapanya ke suami. Velos mengangkat tangan, mengajak Zephyr berjabatan. Hati-hati, bro. Zephyr tertawa kecil, meraih tangan Velos dan berjabatan ala mereka. Dia melirik Zira yang menatap ke arah tangan mereka yang masih saling jabatan. Bahagiain dia ya. Jangan disia-siain, karena gue udah pernah begitu menyesal pernah melakukan kesalahan itu. Velos mengangguk dengan yakin. Satu tangan yang lain menepuk lengan tangan Zephyr. Gue jamin, lo gak akan pernah dengar kabar tentang Zira yang sedih karena ulah gue. Tak ada lagi yang bisa Zephyr ucapkan karena kedua orang di hadapannya ini terlihat begitu saling mencintai dan memahami satu sama lain. Dia menarik kopernya, melambaikan tangan dan melangkah pergi diiringi dengan tangan Zira yang melambai mengantar kepergiannya. Velos merangkul istrinya, melirik Zira yang masih memerhatikan Zephyr di jarak yang sudah jauh sana. Sedih. Zira menoleh, mendongak untuk bisa menatap wajah Velos. Biasa aja sih, tapi lihat dia yang kayak sedih. Rasanya, gimana gitu? Masih cinta? Tebak Velos dengan satu alis yang terangkat. Zira bergumam dengan wajah yang terlihat mikir. Kayaknya iya deh. Kedua mata Velos mendekik mendengar jawaban istrinya. Zi, kamu? Tapi bohong, haha. Dia berlari, menjauh dari Velos. Melihat tawa jahil Zira, Velos menghela nafas. Hampir tadi ada tanduk yang keluar. Melihat Zira yang berlari menjauh, dia jadi tersenyum. Sampai tertawa kecil mengingat hubungannya yang semakin tak bisa jika berjauhan. Udah kayak gini, bahkan Zira udah sepenuhnya dia miliki. Masa masih ragu sih? Adinda, tunggu! Teriaknya, gak sadar. Lalu dengan cepat Velos mengatupkan bibir dan berlari mengejar Zira. Dia langsung merangkul Zira begitu berhasil menjajari langkah. Kita mau kemana? Muter-muter di jalan aja yuk, Endea. Oke, seharian ini kita ngabisin bensin. S2 bab 95, ending.